Kita akan membahas secara khusus mengenai turunnya Roh Kudus pada saat Pentakosta, dan topik yang semacam ini sudah berkali-kali saya khotbahkan setiap kali memperingati Pentakosta, dan memang harus tetap diulang-ulang karena kesalahan-kesalahan yang sama mengenai Roh Kudus, mengenai turunnya Roh Kudus, mengenai Pentakosta juga terjadi berulang-ulang di dalam gereja, sehingga kita juga perlu mengulang-ulang untuk mengajarkan hal yang sungguh-sungguh alkitabiah, hal yang sungguh-sungguh diajarkan oleh firman Tuhan. Nah, saudara, yang pertama-tama saya perlu sedikit mereview atau menyampaikan mengenai kekacauan-kekacauan yang ada perihal mengenai Pentakosta dan peringatan Pentakosta. Yang pertama-tama ada orang yang terus-menerus setiap tahun, setiap setelah kenaikan Yesus ke surga, selama 10 hari mereka berdoa semalam suntuk dengan tujuan untuk menantikan turunnya Roh Kudus. Jadi mereka terus menanti-nanti selama 10 hari agar Roh Kudus diturunkan kepada mereka. Nah, ini adalah pemahaman yang sama sekali salah. Karena Roh Kudus sekali turun untuk selama-lamanya. Turunnya Roh Kudus itu tidak berulang-ulang di dalam setiap tahun. Maka Anda tidak perlu berdoa minta Roh Kudus turun. Justru yang mempertobatkan kita, yang menjadikan kita anak Tuhan, yang menjadikan kita hidup sebagai orang Kristen itu adalah Roh Kudus. Dan oleh karenanya kita tidak membutuhkan untuk berdoa setiap tahun Roh Kudus turun. Nah, ini namanya satu kebodohan yang sangat-sangat nyata sekali. Sama seperti seorang istri, suaminya keluar, pergi kerja beberapa hari keluar. Lalu sementara menunggu suaminya kerja, dia berharap-harap kapan suamiku pulang, kapan suamiku pulang. Begitu suaminya sudah ada di rumah, dia malah tidak peduli dengan suaminya. Tetap mengharapkan suamiku kapan pulang. Nah, ini kebodohan, betul ya? Roh Kudus sudah ada dalam kehidupan kita. Dialah yang memimpin kita setiap hari. Lah Anda berdoa 10 hari semalam suntuk, itu berarti Roh Kudus belum ada. Minta dia turun lagi. Lalu yang memimpin kamu sebagai orang Kristen selama ini siapa? Yang mempertobatkan kita dari dosa-dosa kita siapa? Yang membawa kita untuk mengasihi Tuhan siapa? Nah, ini kekacauan-kekacauan yang perlu diluruskan, yang terjadi berulang-ulang setiap kali memperingati hari Pentakosta. Lalu yang kedua, kekacauan-kekacauan yang kedua adalah melihat fenomena Roh Kudus itu sebagai hal yang tidak berbeda dengan kekacauan-kekacauan yang ada di dalam agama suku atau di dalam perdukunan, seperti orang yang membaca mantra kemudian dia menjadi trans sendiri, menjadi ekstase, seperti orang kesurupan lalu kemudian bergetar-getar dan lain sebagainya. Dan Roh Kudus sama sekali tidak pernah melakukan hal-hal semacam itu. Saudara kalau memperhatikan pembacaan Alkitab tadi dari Kisah Para Rasul 2 ayat 1 sampai 13, tidak ada satu indikasi atau petunjuk apapun di dalam Alkitab yang menyatakan bahwa para rasul itu gemetar-gemetar, berguling-guling, atau jatuh-jatuhan, atau mengeluarkan kata-kata yang aneh-aneh yang tidak dapat dipahami. Saudara mendengar tidak tadi dalam pembacaan ini? Kata-kata yang aneh-aneh. Ada enggak? Tidak ada di sini. Justru ketika para rasul itu bicara, masing-masing orang dari bahasa mereka, bangsa mereka masing-masing mendengar sangat jelas apa yang dikatakan oleh para rasul mengenai pekerjaan Allah. Orang Arab mendengar dalam bahasa Arab. Orang Frigia, Pamfilia, orang Ethiopia, orang Asia, mereka itu mendengar dalam bahasa mereka masing-masing.
Jadi tidak ada sikir raba-raba di situ, saudara. Ya, jadi yang guling-guling di lantai, yang histeris teriak-teriak tidak terkendali, yang mengeluarkan bahasa yang aneh-aneh, itu sama sekali tidak ada. Ya. Jadi saudara, kalau orang memperingati turunnya Roh Kudus, Pentakosta, lalu berdoa semalam suntuk, lalu nanti guling-guling, nanti muntah-muntah, nanti tertawa-tawa, nanti kejang-kejang, itu sama sekali tidak diajarkan Alkitab. Itu bikinan orang itu sendiri. Dan saya percaya ketika kita memalsukan pekerjaan Tuhan yang sejati, itu pasti setan bekerja di situ. Maka orang guling-guling di lantai itu pekerjaan setan, saudara ya. Saya pernah melihat satu video dan saya sudah beri tangkapan itu. Orang kejang-kejang, pendetanya tumpang tangan, mereka kejang-kejang guling-guling di lantai. Dan seorang wanita itu tersingkap roknya sampai hampir telanjang di lantai. Itu ada banyak orang. Bukan hanya satu wanita, ada beberapa wanita. Begitu kacau, saudara. Ini pasti pekerjaan setan, tidak mungkin pekerjaan Tuhan, saudara. Nah, banyak orang Kristen tidak sadar, saudara. Mereka tidak sadar. Yang kacau-kacau itu pasti dari setan. Karena Tuhan itu tertib. Coba perhatikan diri Anda sendiri. Perhatikan wajah kita. Betapa tertibnya, betul ya? Bagaimana kalau lubang hidung Anda ditaruh di atas? Ya, jadi bagian ini di bawah, yang besar ke atas, lubangnya di atas. Anda jalan, lalu hujan turun, air hujan langsung masuk ke hidung Anda. Betul ya? Bagaimana kalau mata Anda? Yang satu taruh sebelah sini, satu taruh sebelah sini. Yang satu lihat itu, yang satu lihat itu. Anda tidak bisa nyebrang jalan. Betul ya? Kecuali Anda tutup yang satu, sudah kamu ngalah ya. Ini pakai kamu saja nyebrang jalan. Susah, saudara. Tuhan itu tertib. Dari ciptaannya kita melihat dia adalah Allah yang tertib, Allah yang teratur, Allah yang tidak sembarangan. Membaca Alkitab saja sangat tertib. Dari awal mula penciptaan segala sesuatu sampai kepada kesudahan segala sesuatu, begitu sistematis dan teratur. Sangat-sangat tertib. Tuhan itu tertib. Yang kacau-kacau itu dari setan. Ya. Tuhan itu mau yang tertib, mau yang bersih, mau yang lurus, mau yang tidak neko-neko, tidak belat-belit seperti ular. Itu yang suka belat-belit, tipu-tipu, itu ular itu, saudara. Ya, ular memang sangat-sangat melambangkan sifat setan. Itu di Taman Eden, yang mencobai Hawa itu memang ular benaran, tetapi ular benaran itu sudah ditunggangi, sudah dipakai oleh setan. Ya, kenapa setan memilih ular untuk menjadi alatnya mencobai Hawa? Karena memang sifat ular itu, coba lihat lidahnya ya, desisannya ya, saudara ya, gitu ya, lalu belat-belit begitu ya, meliuk-liuk ya. Anda kalau berjalan di semak-semak, Anda lihat ular nggak kelihatan, dia meliuk-liuk, tiba-tiba cak, Anda dipagut oleh dia. Jadi saudara, sifat ular itu sangat licik, belat-belit, tipu sana, tipu sini, nggak bisa dipercaya kata-katanya, penuh dengan kata-kata yang begitu manis, seperti gula-gula, kembang gula, seperti permen, sangat manis sekali, licin sekali, tapi semuanya itu adalah racun yang mematikan. Ya, jadi Tuhan jauh daripada karakter semacam itu. Tuhan itu tertib. Maka Anda untuk membedakan orang Kristen sejati dengan yang tidak sejati, lihat hidupnya. Lihat pikiran-pikirannya. Lihat ibadahnya. Lihat kebaktiannya. Lihat kata-katanya. Teratur apa tidak? Saudara mendengar khotbah saya ini teratur tidak kata-kata saya? Sangat teratur ya. Kalau tidak teratur, saudara tidak paham apa-apa. Kita besok ada kemana, ke sana, ke biji, apa itu? Kakak Yusudi, apa itu? Tidak ada, saudara, tidak ada artinya. Tapi karena kata-kata saya tertib, teliti, teratur. Dan ini adalah sebetulnya merefleksikan ketertiban, order di dalam Allah Tritunggal sendiri.
terutama sang logos. Logos artinya juga salah satu artinya adalah kata-kata. Bukan hanya pengetahuan, tapi kata-kata, tapi juga reason, logic, logika, tertib, teratur. Maka saudara kalau lihat kebaktian kacau-kacau, guling-guling, teriak-teriak histeris, pasti bukan dari Tuhan, itu pasti dari setan. Tidak mungkin dari Tuhan, saudara. Sangat-sangat clear, sangat-sangat jelas, tidak mungkin itu dari Tuhan. Yang dari Tuhan pasti tertib. Keluarga kalau kacau-kacau itu keluarga dari Tuhan ya. Keluarga yang bersifat godly ya. Bersifat keluarga yang mengasihi Tuhan, yang dimana Tuhan hadir di dalamnya. Tapi suami istri setiap hari kerjaannya tengkar terus. Istri jambak suami, suami jambak istri. Itu ada berita saudara, yang ngeri berita itu ya. Ada seorang istri di KDRT, maksudnya dikerasin sama suaminya. Katanya disiram air cabai atau apa itu, matanya. Saya lihat fotonya itu di Google itu, saudara, bengkak matanya karena dipukul atau apa itu, kakinya juga, saudara ya. Lalu wanita itu karena tidak tahan di KDRT, dia kemudian memegang alat kelamin suaminya dan tidak tahu diperkas gitu kalau orang Jawa ya, diperas gitu ya. Akhirnya akhirnya mereka saling melapor, istrinya melapor. Ya, kemudian suami juga melapor. Ternyata yang jadi tersangka itu istrinya, saudara. Ya, saudara bisa baca sendiri itu ya, saudara ya. Ya, dia membalas itu karena dia sudah mendapat kekerasan terus-menerus. Ya, dia membalas karena dia sudah mendapat kekerasan terus-menerus, saudara, sampai Menteri Menko Polhukam Mahfud MD itu sampai bicara tentang isu itu. Akhirnya Kapolda turun tangan, akhirnya dibebaskan wanita itu yang sudah ditahan, saudara. Dia korban KDRT, mungkin dia hanya membela diri itu. Nah, apa model begini? Kalau ada keluarga yang suka jambak-jambaan, saling berkelahi, saling memaki setiap hari, bersuara keras setiap hari, tidak ada damai sejahtera, ini keluarga Kristen ya? Apa keluarga Kristen seperti itu? Pasti bukan, saudara. Karena keluarga Kristen itu tertib, teratur, order. Ya, semua yang tidak tertib, semua yang melenceng dari tatanan yang Tuhan berikan, itu pasti dari setan. Pasti dari natur manusia yang sudah rusak di dalam dosa. Tidak mungkin itu dari Tuhan. Saya beberapa waktu ini bikin video berseri tentang LGBT. Ya. LGBT, waria, banci, homoseksual, gay, lesbian. Ya. Bahkan ada yang namanya panseksual. Panseksual itu bisa nge-seks dengan siapa saja. Dengan binatang boleh, termasuk benda mati. Maka saya kasih ilustrasi dalam video saya itu, ada seorang ibu-ibu dari Jerman itu jatuh cinta kepada stasiun kereta api yang tua. Ada stasiun kereta api tua, dia jatuh cinta. Dia setiap hari ke sana dan dia mengaku pernah berhubungan seksual dengan stasiun kereta api itu. Begitu rusak, bejat sekali, saudara. Ini kerusakan yang luar biasa. Dan kerusakan seperti inilah Kristen. Maka kalau Anda lihat pendeta berzina, suka berzina, itu pasti hamba setan, bukan hamba Tuhan. Kalau Anda lihat pendeta suka ngerampok uang jemaat untuk memperkaya diri, dia pasti bukan hamba Tuhan, itu pasti hamba setan. Tidak mungkin hamba Tuhan seperti itu, saudara. Ya, tidak mungkin hamba Tuhan seperti itu. Maka saudara, dari Tuhan itu tertib teratur. Maka ibadah kita tertib teratur. Puji-pujian kita tertib dan teratur. Segala sesuatu yang kita kerjakan tertib dan teratur. Tapi dari setan itu semua dikacaukan. Kadang-kadang setan bisa menipu. Dia membuat ketertiban yang palsu. Tapi nanti ujung-ujungnya kita tahu ternyata dia kacau luar biasa. Sama seperti kalau Anda lihat pendeta, begitu manis kan? Senyumnya begitu manis. Bicaranya begitu manis. Penampilannya begitu bagus, necis. Mukanya seolah-olah bercahaya kayak malaikat. Tapi ujung-ujungnya Anda tahu ternyata dia rusak luar biasa. Gak beres luar biasa, saudara. Ada dulu satu pendeta, itu dari Kalimantan. Waktu itu saya masih mahasiswa sekolah teologi
STT Salem, pendeta dari Kalimantan ini datang kepada pendeta Hananiel, itu pendiri gereja Eleos. Dia bilang, saya punya jemaat ratusan atau ribuan ya. Ada punya jemaat ratusan atau ribuan katanya. Lalu Pak Pendeta Hananiel almarhum itu percaya sekali sama dia. Ya. Lalu berkunjunglah tim gereja Eleos ke sana. Ternyata dia kumpulkan orang-orang yang bukan jemaatnya, banyak sekali. Lalu akhirnya dijadikanlah cabang. Ternyata kemudian ketahuan orang itu tidak beres. Itu bukan jemaatnya itu. Ya, ternyata dia tidak beres, saudara. Tapi kelihatan hebat. Gelarnya MTH, saudara. Ngakunya lulusan dari Jakarta. Jadi saudara, kadang-kadang pekerjaan setan itu seolah-olah tertib, seolah-olah rapi sekali, tapi ujungnya nanti kita pasti tahu. Jadi kalau saudara punya pengalaman rohani ya, saya berdoa loh Pak, saya rasa kok Roh Kudus itu yang memimpin saya, akhirnya saya keluarkan bahasa roh ini. Roh Kudus itulah yang memimpin saya Pak, ketika saya mengguling-guling di lantai. Rasa begitu manis pengalamannya ya, indah sekali. Tapi saudara akan lihat ujungnya betapa kacaunya. Saya tidak pernah melihat pendeta-pendeta karismatik yang sungguh-sungguh karismatik itu beres hidupnya. Saudara teliti, tidak ada yang beres itu. Yonggi Cho di Korea itu masuk penjara karena masalah duit itu. Itu Yonggi Cho itu pendeta karismatik besar sekali itu. Benny Hinn itu mana beres itu. Tidak beres hidupnya itu, moralnya tidak beres itu. Ada satu pendeta karismatik dilihat sangat berkuasa khotbahnya. Banyak pengikutnya. Tapi kemudian ternyata dia mengaku dia adalah homo. Dia adalah gay. Saudara, homoseksual. Ya, tidak ada yang beres, saudara. Saya mendengar di satu gereja dari seorang yang sangat-sangat saya percaya. Katanya pendeta mudanya di gereja itu berzina dengan istri orang. Bahkan mungkin sampai menikah dengan istri orang. Gak dipecat Pak dari gereja katanya. Karismatik ini gak dipecat dari gereja. Ada lagi satu gereja besar, itu pendirinya itu berzina itu. Tinggal dan bukan istri loh, tinggal dengan orang lain. Dianggap asistennya. Lalu orang tanya, Bapak pendeta, kenapa bukan tinggal sama istri tapi tinggal sama orang lain? Dia kan asisten saya, asisten kan pembantu saya, harus tinggal sama saya dong. Tapi sebetulnya itu adalah selingkuhannya, saudara. Ini bajingan, saudara. Banyak pendeta itu bajingan. Saya tidak takut ngomong ini. Makanya saya bilang dalam live streaming saya bilang banyak pendeta bajingan. Lalu ada yang protes sama saya, nah dialah bajingan. Kalau orang beres tidak mungkin protes sama saya kan? Ya pendeta beres tidak mungkin protes sama saya, karena dia beres. Tapi kalau dia protes, dialah bajingan itu, saudara. Saya tidak takut sama bajingan, karena mereka adalah nabi-nabi palsu yang harus dilawan. Ya. Ada banyak ketidakberesan, tetapi tetap orang menganggap itu pekerjaan Roh Kudus, dan pendeta-pendeta semacam itu seolah-olah disembah. Ini kekacauan yang luar biasa besarnya, dan kita harus melawan, saudara. Kembali kepada Roh Kudus. Roh Kudus diberikan oleh Tuhan pada hari Pentakosta. Itu selama-lamanya tidak pernah ditarik kembali. Karena pertama, Roh Kudus itulah yang membawa kita kepada Kristus, supaya kita boleh berbagian di dalam penebusan Kristus. Di dalam 1 Petrus 1 ayat yang kedua dikatakan di sana, yaitu orang-orang yang dipilih sesuai dengan rencana Allah Bapa kita, dan yang dikuduskan oleh Roh, supaya taat kepada Yesus Kristus dan menerima percikan darahnya. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera makin melimpah atas kamu. Yaitu orang-orang yang dipilih, yaitu gereja, yaitu kita, sesuai dengan rencana Allah Bapa yang merancang keselamatan itu, yang mempredestinasikan kita, dan yang dikuduskan oleh Roh. Jadi kita dikuduskan oleh Roh, supaya taat kepada Yesus Kristus dan menerima percikan darahnya. Jadi yang membawa kita kepada Kristus itu siapa? Adalah Roh Kudus. Nah, kalau Roh Kudus habis diberikan, ditarik lagi. Tiap tahun diberikan, ditarik. Tiap tahun ditarik. Lalu siapa yang mencari menyelamatkan yang terhilang? Pekerjaan itu kira-kira efektif enggak? Coba kita pikirkan dari aspek
bagaimana manusia itu berbisnis, berusaha ya. Anda buka toko, hari ini buka, besok tutup. Habis tutup lama, buka lagi. Kemudian tutup lagi. Kira-kira usahanya berhasil enggak? Yang berhasil itu orang yang konsisten. Ya, gereja. Minggu ini kita buka ya. Minggu depan, minggu berikutnya libur ya. Habis itu buka lagi, libur. Itu gimana bisa gereja seperti itu? Ya, apa orang kira Tuhan cara kerjanya seperti itu? Memberikan Roh Kudus, kemudian ditarik kembali. Kemudian ada orang berdoa lagi setiap memperingati Pentakosta 10 hari, kemudian Roh Kudus diturunkan kembali. Kemudian ditarik lagi, turunkan kembali, tarik lagi, turunkan kembali. Ini saudara sama dengan mengatakan bahwa Tuhan itu kacau pekerjaannya. Tuhan itu pekerjaannya asal-asalan. Sama seperti orang tanam singkong. Hari ini ditanam, 1 minggu depan dia cabut. Padahal sudah mulai tumbuh akarnya. Kemudian dia tanam lagi. 1 bulan dia cabut lagi untuk melihat apakah ada isinya atau tidak. Ini orang gila, saudara. Ini petani gila kalau ada seperti itu. Roh Kudus diberikan sekali untuk selamanya, untuk menarik orang-orang datang kepada Kristus. Lalu yang kedua, saudara, Roh Kudus itu diberikan untuk berdiam di dalam kehidupan orang percaya sampai selama-lamanya. Yohanes 14 ayat 16 sampai 17. Saya akan membaca. Yohanes 14 ayat yang ke-16 sampai dengan yang ke-17. Mungkin saya membaca dari ayat yang ke-15. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Aku akan minta kepada Bapa, dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia, sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Tetapi kamu mengenal dia, sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Jadi saudara, Roh Kudus di sini dikatakan akan menyertai kita selama-lamanya. Itu ada di ayat yang ke-16. Aku akan minta kepada Bapa, dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Jadi selama-lamanya Roh Kudus menyertai kita. Dia tidak masuk keluar di dalam diri kita. Ketika kita jatuh, Roh Kudus itulah yang menyadarkan kita, menjadikan kita bertobat kembali kepada Tuhan. Kalau Roh Kudus masuk keluar, pas ketika berbuat dosa, Roh Kudus lari. Lalu siapa yang mempertobatkan kita? Tidak ada. Roh Kudus itu sekali diberikan, selama-lamanya ada bersama kita. Dia menuntun kita, dia menyertai kita, dia menghibur kita ketika kita susah. Dia memberi kekuatan ketika kita takut. Dia memberi keberanian ketika kita takut, ya. Memberikan penghiburan, kekuatan, dan menegur dosa-dosa kita ketika kita jatuh ke dalam dosa. Itu yang dikerjakan oleh Roh Kudus, saudara. Maka Roh Kudus tidak masuk keluar. Anda tidak perlu setiap tahun berdoa selama 10 hari meminta Roh Kudus diturunkan. Bukannya Roh Kudus yang datang, roh setan datang. Maka Anda ketawa berjam-jam, itu seperti Toronto Blessing, guling-guling di lantai, keluarkan bahasa aneh-aneh, karena roh setan datang memenuhi orang-orang yang minta Roh Kudus. Roh Kudus sudah ada, masih minta Roh Kudus, ya setan yang datang. Makanya kita harus percaya Alkitab. Ini jelas perkataan Tuhan Yesus, betul ya? Saya membaca ulang, saudara, ya. Khusus ayat yang ke-16 saja. Aku akan minta kepada Bapa, dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. And I will pray the Father, and he will give you another helper, that he may abide with you forever. He may abide with you forever. Dia akan tinggal menyertai kamu selama-lamanya. Selama-lamanya itu ada putusnya enggak? Istilah selama-lamanya. Selama-lamanya berarti tidak ada henti-hentinya, tidak ada putus-putusnya.
Maka saudara, ini yang menjadikan kita sangat-sangat yakin ketika mengerjakan pekerjaan kita, melakukan aktivitas-aktivitas kita setiap hari untuk memuliakan Tuhan, yang meyakinkan saya sebagai seorang pendeta untuk berkhotbah terus-menerus dan berani, karena saya tahu Roh Kudus tidak pernah meninggalkan saya. Ini kunci keberanian Muriwali. Mengapa saya berani menantang nabi-nabi palsu? Mengapa saya berani berdebat dengan orang Islam yang menghina Kristus, yang menghina Alkitab, yang menghina iman Kristen? Mengapa saya berani berdebat dengan mereka? Karena saya tahu Roh Kudus berdiam bersama saya selama-lamanya. Dia tidak masuk keluar. Kalau kita sudah menerima Roh Kudus, yang dibuktikan dan kita sudah percaya Yesus Kristus, tidak ada alasan untuk tidak melakukan kehendak Tuhan. Tidak ada alasan untuk tidak melakukan firman Tuhan. Tidak ada alasan untuk tidak melakukan apa yang Tuhan berikan, bebankan kepada kita, saudara. Kita harus lakukan itu. Karena Tuhan akan menyediakan. Engkau butuh keberanian, Tuhan berikan. Roh Kudus berikan. Engkau butuh tuntunan, Roh Kudus tuntun kita untuk memahami Alkitab. Dan kita mendapat tuntunan dari firman Allah. Kita khawatir, Roh Kudus tenangkan kita. Kita takut, Roh Kudus beranikan kita untuk melangkah, saudara. Jangan kira ya, pendeta ini sakti ya. Sakti apa? Dia memang menjimat. Apa? Kesaktian setiap pendeta itu adalah bahwa dia tahu Tuhan beserta dia. Roh Kudus ada bersama dia. Itulah kesaktian pendeta, saudara. Bukan sakti tidak mempan ya, kebal ditebas dengan parang kebal, bukan itu ya. Ya, tidak mempan sakit penyakit, pendeta banyak yang sakit dan mati, bukan itu. Ya, tetapi kita tahu bahwa Roh Kudus menyertai kita. Dan ketika Roh Kudus menyertai kita, kita tahu apa yang kita harus kerjakan untuk kemuliaan Tuhan. Jadi saudara, ketika Roh Kudus itu datang, dia akan berdiam selama-lamanya dalam diri kita, menuntun, memimpin kita. Lalu yang berikut, Yohanes 14 ayat 26 sekarang. Masih pasal yang sama ya. Di ayat 26 dikatakan di sana, tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus, yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Roh Kudus mengajarkan segala sesuatu kepada kita dan mengingatkan kita akan perkataan Kristus, mengingatkan kita akan apa yang diajarkan di dalam firman Tuhan ini. Seluruh firman Tuhan ini adalah ajaran Kristus. Saudara jangan hanya melihat ajaran Kristus dalam Injil ya. Injil Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Lalu yang lain bukan ajaran Kristus. Surat Paulus ya ajaran Paulus itu. Yang ditulis Petrus ajaran Petrus. 5 kitab Musa, Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan itu punya Musa. Salah. Karena seluruh firman ini adalah firman Kristus. Dialah yang mewahyukan firman-Nya melalui Allah Roh Kudus kepada Musa, kepada penulis-penulis kitab Perjanjian Lama dan kepada penulis-penulis kitab Perjanjian Baru, saudara. Maka karena itu, saudara, Roh Kudus kalau datang, kalau ada di dalam kehidupan kita, dia akan mengingatkan kita, dia akan mengajarkan kita firman Kristus yang ada di dalam Alkitab ini. Maka salah satu ciri orang yang disertai, dipenuhi, diberkati oleh Roh Kudus adalah apa? Dia haus akan firman Allah. Dia haus pengajaran firman Tuhan. Dan dia juga mendapat pencerahan, pemahaman-pemahaman yang penting sekali bagi iman Kristennya. Itulah ciri orang yang disertai oleh Roh Kudus. Tapi kalau orang lompat-lompat, puji-pujiannya saja 1 jam. Lompat-lompat. Mari kita bersorak-sorak bagi Tuhan. Utara, selatan, gitu ya. Ayo semua lompat bagi Tuhan untuk kemuliaan Tuhan. Haleluya gitu. Tapi saudara, setelah lompat-lompat 1 jam, suruh duduk dengar firman Tuhan sekarang.
mulai tidur, ngorok. Begitu firman Tuhan amin, baru sadar dia. Suruh nyanyi, lompat-lompat lagi. Ini ciri khas orang yang bukan dipenuhi Roh Kudus. Bukan disertai Roh Kudus. Dia sedang melayani setan dan melayani perasaan emosinya sendiri, saudara. Orang heran ya, mau dengar firman Tuhan kok ngantuk ya. Dengar firman Tuhan kok ngantuk. Aneh ya. Padahal dalam ibadah itu, yang menjadi sentral itu adalah bagaimana Tuhan berbicara kepada kita. Waktu kita memuji Tuhan adalah apa? Dari saya kepada Tuhan memuji. Waktu kita berdoa apa? Dari saya kepada Tuhan berdoa. Ya. Waktu kor maju, nyanyi, dari kita untuk Tuhan. Begitu Tuhan mau berbicara melalui hamba Tuhan, mau menjelaskan firman, mau untuk mengajar kita, orang sudah nggak mau dengar, langsung tidur, langsung ngantuk, saudara. Beruntung saya, saudara, tiap kali saya khotbah di mana saja, entah sedikit orang atau banyak orang, saudara, saya lihat kalaupun ada yang ngantuk hanya kadang-kadang 1-2 orang. Yang lain selalu memperhatikan. Mayoritas itu selalu memperhatikan dengan teliti. Saya bersyukur untuk itu, saudara. Saya tidak pernah mendapati, saya berkhotbah itu mayoritas orang tidur semua. Saya melihat juga ada pendeta seperti itu, saudara. Ya, ketika dia sudah berkhotbah, semua orang tidur. Ada yang mulai lihat jam tangan, ada yang mulai korek-korek temannya, ada yang bicara-bicara sendiri, saudara. Nah, ini pelajaran juga bagi jemaat, saudara. Kalau pendeta khotbah, entah dia khotbah dengan berapi-api atau tidak, saudara harus memperhatikan, harus mendengarkan. Ya, justru nanti kalau ada khotbahnya yang salah, kita tahu. Tapi kalau Anda tidak mendengarkan, bagaimana tahu yang salah? Kalau khotbahnya benar, harus didengarkan supaya kita boleh bertumbuh imannya, saudara ya. Jadi, saudara, Roh Kudus itu akan mengajar kita, mengajarkan firman. Maka Yohanes Calvin berkata, ketika kita membaca firman Allah, Roh Kudus itu akan memimpin kita dan menjadikan firman Allah yang kita dengarkan itu seolah-olah dikatakan langsung oleh Tuhan. Jadi pekerjaan Roh Kudus di dalam bagaimana memimpin kita dalam mendengarkan firman Allah itu sangat-sangat penting sekali. Lalu selain mengajarkan kebenaran dan mengingatkan kita akan perkataan Kristus, Roh Kudus juga memberikan memberikan buah rohnya kepada kita yang 9 macam itu, yang sementara ini kita bahas secara berseri ya. Kasih, sukacita, damai sejahtera, dan lain sebagainya. Ya, dan buah roh itulah yang menjadi virtue atau kebajikan kehidupan Kristen. Itulah kebajikan, keutamaan ya. Kebajikan itu keutamaan ya, bukan kebaikan ya. Kebajikan, dan kebaikan itu adalah salah satu kebajikan Kristen ya. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kemurahan ya, dan lain sebagainya. Sampai kepada penguasaan diri. Nah, itu adalah keutamaan yang harus ada pada orang Kristen. Karena kalau kita mau menjadi peniru Kristus, menjadi imitator daripada Kristus, harus hidup di dalam buah roh. Tanpa buah roh, kita bukanlah peniru Kristus. Mengapa orang Kristen pada mulanya itu di Antiokhia dikatakan sebagai Kristen? Karena mereka melihat sifat karakter Kristus di dalam kehidupan mereka. Dalam bahasa yang sederhana berarti orang Kristen kalau hutang mesti tepat waktu bayarnya. Oh, berbeda dengan orang lain yang suka ngemplang misalnya. Orang Kristen kalau lihat orang tua, dia mendahulukan orang tua. Kok beda ya? Kalau orang lain egois. Orang Kristen kalau bertengkar mesti diselesaikan dengan baik-baik. Tidak pernah sampai baku bunuh, saling ambil parang lalu saling tusuk. Jadi mereka melihat karakter seperti itu. Kehidupan yang berbeda, yang unik. Maka mereka melihat, mengatakan, inilah imitator Kristus. Kristus kecil. Itu makna atau arti daripada kata Kristen. Kita ini adalah Kristus kecil. Peniru Kristus, imitator daripada Kristus.
Dan itu tujuan daripada Tuhan menciptakan kita, menjadikan kita anak-anak Allah. Ya, supaya kita menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Itu kata kitab Roma, saudara. Roma pasal yang ke-8. Ya, supaya menjadi serupa dengan gambaran Kristus. Ya, dan Roh Kudus menjadikan kita serupa dengan gambaran Kristus dengan cara apa? Menghidupkan buah roh yang 9 macam itu dalam kehidupan kita. Kalau buah roh yang 9 macam itu hidup dalam diri kita, maka kitalah peniru Kristus, imitator daripada Kristus. Ya, maka tidak ada orang Kristen tiap hari susah. Memang hidup di dunia ini susah, saudara. Ya, baca berita susah, dengar berita-berita politik susah, dengar situasi internasional yang tidak menentu susah. Ya, semua bikin susah kan? Tapi kalau orang Kristen wajahnya cuma masam terus ya, tidak ada sukacita, cahaya matanya tidak punya cahaya ya, hanya cemberut saja, hanya susah saja ya. Maka orang Kristen itu belum mempunyai sukacita, damai sejahtera, buah roh dalam kehidupannya. Bagaimana menjadi imitator Kristus? Bagaimana nanti datang kepada orang memberitakan Injil? Orang kalau memberitakan Injil tapi mukanya kecut ya, boleh enggak? Boleh saja, enggak apa-apa, boleh saja. Tapi orang gimana? Kamu sendiri bohong saja. Kamu bilang di dalam Yesus ada kemenangan, di dalam Yesus ada kemerdekaan dari setan, dari dosa. Di dalam Yesus pasti masuk surga. Kalau pasti masih surga, kenapa mukanya masih kecut? Wajahmu keriputnya lebih banyak dari saya loh, padahal umurmu lebih muda dari saya. Ya bersyukur saya keriputnya sedikit ya saudara ya. Keriput atau enggak? Saya enggak tahu ya. Saya enggak tahu apa saya keriput apa enggak. Soalnya umur saya tahun depan sudah 51 tahun. Kalau saya menikah umur 20, berarti anak pertama saya sudah 30 tahun. Dan anak pertama saya 30 tahun. Kalau dia menikah umur 20, maka dia sudah punya anak 10 tahun. Saya sudah punya cucu 10 tahun. Tapi wajah saya orang nggak kira kalau sudah 51 tahun ini. Orang kira masih 30 berapa begitu ya. Masih, kok nggak ada kerut wajahnya ya begitu ya. Ya saudara-saudara, orang Kristen kerutan wajahnya karena susah. Bukan susah mikirkan pekerjaan Tuhan. Bukan susah banting tulang karena pekerjaan Tuhan. Bukan. Susah karena pikir ekonomi bagaimana, anak-anakku bagaimana, semua khawatir saja setiap hari. Saudara-saudara, kalau hanya ketakutan yang ada dalam hidupmu, kekhawatiran, segala hal yang menakutkan saja, lalu wajahmu menjadi masam, menjadi kecut, tidak ada sukacita. Bagaimana menarik orang datang kepada Kristus? Anda bukan imitator Kristus. Kalau saudara memperhatikan para rasul, katakanlah Paulus, di tengah kesulitan tetap ada alasan untuk memuji Tuhan. Paulus dan Silas ditangkap, masuk penjara di Filipi. Tengah-tengah malam nyanyi mereka. Kalau orang lain kan, Tuhan, saya sudah memberitakan Injil loh Tuhan. Kenapa ini Tuhan begini? Saya pun kalau susah sekali pelayanan, ya bisa jadi seperti itu saudara. Ya, kenapa begitu susah ini Tuhan? Saya memberitakan Injil, mana penyertaan Roh Kudus? Kau tidak membebaskan saya dari penjara. Padahal Tuhan tidak berjanji kalau kamu memberitakan Injil, kamu nggak akan mengalami penjara. Tuhan tidak janji itu. Yang Tuhan janjikan itu penyertaan, baik susah maupun senang. Tuhan tetap sertai. Tapi Paulus dan Silas berbeda. Paulus ini betul-betul memang imitator Kristus. Nyanyi-nyanyi saudara. Ini di tangannya diikat, kakinya dipasung. Masuk ke dalam penjara, nyanyi-nyanyi. Begitu nyanyi-nyanyi, malaikat turun, bebaskan mereka. Akhirnya, di sana kepala penjara ingin bunuh diri, tapi Paulus larang. Dari situ nanti Paulus kemudian dibebaskan, dan Paulus di situ justru dipermuliakan. Ya, karena Paulus bilang, enak saja ini pembesar-pembesar. Saya warga Roma loh. Memang saya orang Yahudi, tapi saya warga Roma. Bolehkah kamu tangkap warga Roma, penjarakan begitu saja tanpa diadili? Ketakutan pembesar itu. Akhirnya mereka yang antar Paulus sendiri membebaskan Paulus sendiri. Saudara-saudara, bagi kita orang Kristen tidak ada alasan untuk terus cemberut, terus susah saja ya. Kalau susah saja setiap hari hidupmu sampai mati, maka Kristus belum ada dalam kehidupanmu. Roh Kudus belum ada dalam kehidupanmu. Tidak ada buah roh di dalamnya.
Kalau Roh Kudus datang, Roh Kudus akan memberikan buah roh kepada kita. Orang yang tidak punya buah roh, dia belum menjadi milik Kristus. Maka Roh Kudus tidak akan pernah ditarik. Kalau Roh Kudus diberikan ditarik, maka Roh Kudus yang dalam diri kita pun hari ini ada, besok nggak ada. Lusa ada lagi, besok nggak ada lagi, karena ditarik terus. Ini pemahaman yang kacau sekali, saudara ya. Jadi Roh Kudus memberikan buah roh. Ya. Lalu kemudian saudara, yang terakhir, ketika Roh Kudus datang, ketika Roh Kudus diberikan kepada kita, maka dia memberikan karunia-karunia roh kepada kita. Rupa-rupa karunia yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Dan tujuannya hanya satu, karunia-karunia itu adalah untuk membangun tubuh Kristus, untuk membangun gereja. Itulah tujuan karunia-karunia Roh Kudus yang diberikan kepada kita. Ada orang yang berkata karunia itu untuk membangun diri sendiri, tapi justru itu yang Paulus larang. Karena karunia itu saudara untuk membangun jemaat. Maka kalau engkau bisa bahasa roh, kata Paulus, nanti kita buka ya. Kalau engkau bisa bahasa roh, tapi tidak ada yang menerjemahkan, sehingga orang lain tidak tahu apa yang engkau bicarakan dalam bahasa roh itu, hanya kamu yang terbangun, yang punya bahasa roh itu, orang lain tidak. Paulus bilang ini nggak boleh. Karena seluruh karunia itu adalah untuk membangun. Maka bahasa roh itu, kalau ada orang punya karunia bahasa roh, yang lain diberi karunia untuk menafsir bahasa roh. Sehingga orang bisa dibangun. Tapi yang dipraktekkan sekarang bukan seperti itu. Yang dipraktekkan sekarang orang sikira beraba-raba sendiri. Mulai dari yang pimpin pujian, pendetanya, jemaat, semua sikira beraba sendiri. Tidak ada yang menerjemahkan. Apa artinya itu semua? Apa artinya? Tidak ada artinya sama sekali. Itulah yang Paulus berkata, itu sama seperti gong yang berbunyi dan canang yang bergemerincing, tetapi tidak ada artinya apa-apa. Tidak ada gunanya apa-apa, saudara. Jadi seluruh karunia-karunia roh yang Tuhan berikan melalui Roh Kudus itu adalah untuk membangun. Saya akan membaca sekarang. 1 Korintus 14 ayat pertama sampai dengan kelima. Kejarlah kasih itu dan usahakanlah dirimu memperoleh karunia-karunia roh, terutama karunia untuk bernubuat. Paulus di sini mengatakan terutama karunia untuk bernubuat. Bernubuat dalam pengertian yang dicatat Paulus di sini bukan meramal, tetapi mengajar dan berkhotbah. Bernubuat berarti menegur kalau ada kesalahan atau dosa. Mengajar, membangun, memberikan nasihat firman, itu bernubuat. Saya di sini sekarang sedang bernubuat. Kalau Anda tidak taat firman Tuhan, Anda berhadapan dengan Tuhan, ada konsekuensinya. Anda hidup taat kepada Tuhan, ada konsekuensinya. Tuhan menyertai saudara. Melawan Tuhan tidak lolos dari disiplin Tuhan bagi anak-anak Tuhan. Melawan firman Tuhan tidak lolos dari penghakiman yang berujung kepada neraka bagi orang-orang durhaka yang tidak percaya kepada Tuhan. Semua ada konsekuensinya, saudara. Dan saya sedang berkhotbah di sini. Saudara harus dengarkan firman Tuhan dan taati itu. Ini namanya bernubuat, saudara. Jadi bernubuat di dalam perjanjian lama itu, saudara, itu banyak aspeknya. Tapi orang-orang karismatik Pentakosta sekarang hanya mengartikan itu sebagai meramal. Dengar, pendeta Muriwali akan bernubuat. Gereja ini pada tahun yang ketiga nanti ke depan akan berjumlah ribuan orang. Inilah nubuat saya. Ini nubuat palsu, saudara. Ini nubuat palsu. Ini palsu. Ya, nubuat semacam itu tidak berlaku lagi. Karena di dalam perjanjian lama, saudara, seluruh nubuatan yang bersifat memprediksi masa yang akan datang itu intinya adalah Kristus. Ketika Kristus sudah datang, maka seluruh nubuatan itu sudah digenapi. Nggak perlu diulang lagi. Kedua, selain daripada intinya Kristus, ada juga yang mempunyai nuansa eskatologis, masa yang akan datang atau akhir zaman. Dan akhir zaman ini
di dalam perjanjian baru sudah tuntas dibahas oleh Yohanes dalam kitab Wahyu kepada Yohanes. Perlu ditambah? Tidak. Apakah penting bernubuat? Istrinya Richard, dia akan menikah 4 tahun dari sekarang. Istrinya adalah orang Manado, namanya Rini. Rini apalah begitu ya, itu marga Manado apa begitu ya. Rini Sumendap begitu ya. Sumendap itu kan marga Manado ya. Ini tidak penting saudara, ini semua yang tidak penting yang kemudian dianggap itu pekerjaan Roh Kudus. Roh Kudus tidak akan mengerjakan hal sepele yang tidak penting seperti itu. Kalau engkau mau menikah itu butuh pergumulan, bukan butuh ramalan atau prediksi pendeta. Bergumul baik-baik, lalu cari. Cari bukan di luar saudara. Kalau Anda cari di luar dengan alasan menginjili itu tidak ada saudara. Itu pasti bukan pekerjaan Tuhan ya. Ya saya mau menginjili dia Pak. Bukan menginjili dia. Dia lihat wajahnya cantik. Tapi agamanya beda. Tapi saking cintanya akhirnya alasannya saya mau injili dia Pak. Itu omong kosong saudara. Orang kalau mau menikah itu cari. Di lingkungannya sendiri. Komunitasnya. Pemuda siapa, pemudi siapa. Lihat baik-baik imannya beres sama seperti saya atau tidak. Dia doa apa tidak. Dia baca Alkitab apa tidak. Jangan-jangan malam minggu dia akan naik klub. Kalau dia akan naik klub saya tidak mau. Karena saya bukan orang seperti itu. Nah menikah itu butuh bergumul. Bukan dengar suara pendeta. Itu pasti pendeta palsu ini ya, ramal-ramal. Kamu menikah dengan siapa. Kamu akan punya anak berapa. Itu tidak penting semua itu saudara. Sama sekali tidak penting. Jadi saudara bernubuat itu di dalam perjanjian lama bukan hanya memprediksi. Kalau memprediksi yang paling penting itu mesianik mengenai Kristus. Kedua ada aspek eskatologis atau akhir zaman. Sisanya yang lain bernubuat itu adalah apa? Menegur Israel dari dosa-dosa mereka. Dan itu tetap berlaku untuk kita sekarang. Khotbah yang menegur dosa. Kemudian mengajarkan kepada Israel akan hukum-hukum Musa. Itu tetap berlaku sekarang. Saya mengajarkan firman Tuhan di sini, saya bernubuat. Menasihati, mengajar, termasuk juga memperingatkan mereka akan penghakiman Tuhan kalau kamu tidak bertobat. Kalau kamu tetap melakukan ini, Tuhan akan menghakimi kamu. Unsur ini tetap ada. Kita harus tetap memberitakan penghakiman Tuhan dari atas mimbar supaya orang takut kepada Tuhan, tidak sembarangan berbuat dosa. Ya, ini yang inti daripada bernubuat. Sedangkan aspek memprediksi tak perlu lagi. Kristus sudah datang. Akhir zaman sudah dituntaskan oleh Yohanes dalam kitab Wahyunya. Mau belajar tentang akhir zaman, bagaimana keadaan-keadaan itu semua ada di kitab Wahyu. Maka tidak diperlukan lagi. Saudara paham ya? Jadi saudara ketika Roh Kudus itu datang, dia memberikan karunia-karunia. Dan inti daripada karunia-karunia yang diberikan adalah untuk membangun. Dan Paulus berkata, yang paling penting adalah bernubuat seperti saya ini, berkhotbah, mengajar, menegur kesalahan. Memimpin orang-orang Kristen dalam iman yang sejati. Itu yang diminta oleh Tuhan. Itu yang menjadi pekerjaan Roh Kudus ketika memberikan karunia roh kepada kita. Jadi saya baca lagi saudara ya, selanjutnya. Siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh, tidak berkata-kata kepada manusia tetapi kepada Allah. Sebab tidak ada seorang pun yang mengerti bahasanya. Oleh roh ia mengucapkan hal-hal rahasia. Jadi bahasa roh orang tidak paham, kecuali ada penafsir ya. Tetapi siapa yang bernubuat, ia berkata-kata kepada manusia. Ia membangun dan menasihati dan menghibur. Siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh, ia membangun dirinya sendiri. Tetapi siapa yang bernubuat, ia membangun jemaat. Di sini Paulus tidak sedang menguatkan orang-orang Korintus supaya mereka rajin berbahasa roh untuk membangun diri. Bukan itu maksudnya. Justru Paulus mengkritik di sini. Orang berbahasa roh, ya hanya dirinya saja yang itu. Karena dia menggunakan itu, dia rasa wah, beriman, dia rasa dekat dengan Tuhan. Ini saya bicara bahasa roh yang sejati ya, bukan sikir raba-raba ya. Kalau sikir raba-raba sandalabas itu bahasa roh palsu itu. Ya, tetapi Paulus berkata itu hanya kamu membangun diri, tapi bukan itu tujuan karunia diberikan. Tujuan karunia diberikan agar membangun jemaat, membangun gereja, membangun umat Tuhan. Dan oleh karenanya bahasa roh perlu diterjemahkan.
Maka semua karunia yang Tuhan berikan, termasuk bahasa roh juga, haruslah untuk membangun jemaat. Itu sebabnya harus diterjemahkan. Tidak boleh kamu pakai bahasa roh untuk membangun dirimu sendiri. Ini kritikan sebetulnya, saudara. Jadi orang karismatik sering menjadikan ini pembelaan. Saya berbahasa roh untuk membangun diri saya sendiri. Siapa yang perintahkan kamu bangun diri sendiri? Seluruh karunia roh untuk membangun. Kamu bangun saya bangun kamu dengan karunia masing-masing. Ya, jadi saudara, ada 5 aspek yang sudah saya sampaikan di sini ya. Kalau Roh Kudus itu datang, dia tidak akan ditarik lagi. Selama-lamanya dia bersama kita untuk membawa yang terhilang kepada Kristus. Untuk berdiam selama-lamanya dalam diri orang percaya. Untuk mengajarkan kebenaran firman Kristus kepada kita. Untuk memberikan kita buah roh. Dan untuk memberikan kita karunia rohani. Biarlah kita menjadi orang Kristen yang setia kepada Tuhan. Kenapa? Karena Roh Kudus berdiam dalam diri kita dan tidak pernah ditarik dari kita. Dan dengan demikian, saudara, kita mempunyai satu dasar yang kuat sekali untuk tetap setia membaca Alkitab. Kenapa? Roh Kudus ada dalam diri saya. Saya punya dasar yang kuat untuk yakin, berusaha dan berjuang melakukan firman Tuhan. Karena Roh Kudus akan memberikan kekuatan kepada saya. Saya punya keyakinan untuk memberitakan Injil terus-menerus tanpa takut. Karena Roh Kudus menyertai saya. Saya mempunyai keyakinan untuk hidup suci bagi Tuhan. Karena saya yakin Roh Kudus, roh yang suci itu akan membimbing saya kepada kehidupan yang suci melalui firman Allah. Ini menjadi dasar bagaimana kita bertindak, bergerak. Tuhan ada dalam diri saya. Tuhan Immanuel dalam diri saya. Allah Bapa, Allah Anak ada dalam diri saya di dalam Roh Kudus. Karena ketiga pribadi tidak bisa dipisah. Di mana Roh Kudus ada, di sana ada Bapa dan Anak. Di mana Anak ada, di sana ada Bapa dan Roh Kudus. Di mana Bapa ada, di sana ada Anak dan Roh Kudus. Jangan kira saudara ketika Roh Kudus berdiam dalam diri kita, itu hanya Roh Kudus saja yang ada. Bapa ada di sorga, Anak ada di sorga. Itu pemahaman yang kacau. Bapa tidak terbatas, Anak tidak terbatas, Roh Kudus tidak terbatas. Roh Kudus berdiam dalam diri kita, otomatis Roh Tritunggal berdiam dalam diri kita. Ini menjadi kekuatan yang dahsyat sekali. Siapa yang membatalkan saya sebagai orang Kristen? Bapa yang pilih saya berdiam dalam diri saya melalui Roh Kudus. Siapa yang membatalkan darah Kristus yang dikorbankan untuk saya, menjadikan saya anak-anak Allah? Gak ada. Dia berdiam dalam diri saya melalui Roh Kudus. Karena di mana Roh Kudus ada, di situ ada Anak. Ya, ketiganya tidak terbatas. Siapa yang boleh menghentikan saya sebagai anak-anak Allah? Sementara Roh Kudus berdiam selama-lamanya dalam diri saya, menjadi meterai keselamatan saya. Nah, ini yang menjadi energi kita, saudara. Kuasa kita. Banyak pendeta, banyak orang Kristen tidak sadar ini, sehingga takut ini, takut itu, mau lakukan ini tidak bisa, mau lakukan itu tidak bisa, banyak ketakutannya, akhirnya mati dalam ketakutan. Ya, mending kita sadar bahwa memang dunia menakutkan. Ada ketakutan di mana-mana. Tapi kalau kita tinggal diam saja, kita mati dalam ketakutan. Mending kita lawan ketakutan, karena kita tahu bahwa Tuhan menyertai kita. Kadang-kadang saya suka berdoa, bukan kadang-kadang, sering-sering ya. Kalau saya rasa pelayanan berat ya, dan musuh berat, istri saya tahu, anak-anak saya tahu, sering saya berdoa seperti ini. Tuhan, kiranya ketakutan dan kegentaran dari pihak Tuhan menyelimuti musuh, mengurung musuh, dan menghardik mereka keluar dan menjauh dari saya. Itu yang saya katakan, saudara. Tetapi apakah itu ada jaminan bahwa orang Kristen tidak dianiaya, tidak ditangkap, tidak dipenjarakan, tidak dibakar gerejanya, tidak ditutup gerejanya? Bukan, Tuhan tidak menjanjikan itu. Tuhan menjanjikan penyertaan, kekuatan, penghiburan, entahkah senang atau susah. Biarlah kita pulang dan firman Tuhan ini. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan untuk firman Tuhan yang sudah
hamba-Mu sampaikan mengenai Roh Kudus, turunnya Roh Kudus pada saat Pentakosta. Kiranya kami menjadi anak-anak Tuhan yang disertai Roh Kudus selama-lamanya. Dan kami percaya kami boleh menjalani kehidupan kami di dunia ini dengan tuntunan, pimpinan, kekuatan, damai sejahtera, penghiburan daripada Allah Roh Kudus. Terima kasih Tuhan. Biarlah kami pulang dari tempat ini, kami diberi satu kekuatan yang baru, energi yang baru, semangat yang baru, sesuatu dorongan yang baru dalam jiwa kami untuk lebih setia lagi kepada Tuhan, lebih mengasihi Tuhan, lebih hidup benar di hadapan Tuhan, lebih berani untuk memberitakan Injil, lebih berani untuk menyatakan kebenaran, lebih berani menata hidup kami yang amburadul dan menatanya itu sesuai dengan order yang Tuhan sudah tetapkan. Karena Tuhan adalah Tuhan yang tertib dan teratur. Biarlah kami hidup tertib dan teratur. Biarlah kami menjadi imitator daripada Kristus, hidup di dalam buah roh yang ke-9 macam itu. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.